Saya berpetualang di dalam hutan ini selama 1 hari. Berjalan melewati berbagai jenis rintangan, menemukan tempat yang cocok untuk membangun shelter di pinggir sungai. Oke guys, jadi rencananya aku mau buat shelter di sebelah situ. Membuat shelter yang nyaman untuk dipakai tidur di malam hari. Mencari, memanfaatkan, dan memasak tumbuhan alam menjadi bahan makanan. Jadi ini dia guys di dalamnya. Imutnya di sini. Bersantai di sekitar shelter, mendengarkan kicauan burung sambil menunggu malam tiba. Berburu kepiting di malam hari. Dapat 2. Dan masih banyak lagi petualangan lainnya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan berpetualang lagi ke dalam hutan. Jadi rencananya, saya akan berpetualang dan bermalam di hutan ini selama 1 hari. Dan di sini, saya singgah di kebun orang terlebih dahulu untuk mencari sesuatu guys. Nah, sekarang saya sudah berada di kebun orang. Jadi saya mau cari sesuatu di kebun ini dulu. Siapa tahu saya bisa dapat. Jadi saya akan cari sesuatu guys dulu. Nah guys, ini dia yang aku cari-cari nih. Jadi aku cari jamur guys, jamur kuping seperti ini. Kalau kami di sini menyebutnya kahoko guys. Jadi saya akan ambil kahokoknya sebagai bahan makanan guys. Ini dia guys, jamurnya. Saya akan masukkan ke plastik. Jadi ini adalah jenis jamur kuping yang biasa hidup di batang-batang kayu yang sudah mati dan biasanya akan tumbuh saat musim hujan tiba. Di sini aku dapat lumayan banyak jamurnya dan ukurannya juga lumayan besar-besar. Aku dapat lumayan banyak guys seperti ini. Jadi lumayan lah. Jadi aku akan cari lagi, siapa tahu masih ada. Di sini aku juga menemukan jamur guys, jamur putih seperti ini. Sepertinya ini jenis jamur tiram, tapi ukurannya itu masih kecil. Jadi aku ambil saja, siapa tahu bisa dimakan juga guys. Jadi aku akan ambil jamurnya ini yang ukurannya itu lumayan besar saja guys, seperti ini. Aku sudah dapat lumayan banyak nih. Ini lumayan banyak seperti ini. Jadi jamur tiramnya ini langsung aku satukan dengan jamur kupingnya tadi guys. Setelah mengambil jamur di kebun orang, saya pun lanjut perjalanan untuk masuk ke dalam hutan. Di sini saya ambil kembali perangkap sirat yang aku pasang sebelumnya, dan kembali akan saya pasang nanti sore guys. Jadi ini perangkap siratnya saya taruh di sini sebelumnya. Jadi saya akan pasang nanti. Oke, lanjut. Di sini saya sudah memasuki area hutan dan saya akan mengikuti aliran sungai karena saya akan buat shelter di pinggiran sungai lagi. Sekitar pukul 1 siang, saya sudah sampai di tempat saya akan membuat shelter. Oke guys, jadi rencananya aku mau buat shelter di sebelah situ. Jadi aku akan bersihkan tempatnya dulu di sebelah situ. Aku pilih di situ karena di sini terdapat sumber air. Sini ada sungai-sungai kecil di sebelah sini, dan banyak juga kayu di sebelah sini guys. Jadi banyak kayu mati seperti ini. Jadi persediaan kayu bakar itu aman banget nih. Juga seperti ini. Jadi aku mau bersihkan tempatnya dulu di sebelah sana. Untuk sementara aku mau taruh carrierku dulu di sebelah sini guys. Jadi aku mau bersihkan tempatnya dulu.
Jadi carrier aku taruh di sini. Oke guys, aku membersihkan tempatnya dulu. Karena tempat membuat shelternya ini dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan, jadi aku bersihkan terlebih dahulu. Tapi untung saja, karena tumbuhannya mudah dibersihkan, jadi aku tidak terlalu kesulitan untuk membersihkan tempatnya. Nah guys, ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa? Ini. Apakah ini yang dinamakan tumbuhan Belgonia guys? Seperti ini. Kalau iya coba komen guys. Seperti ini dia bentuknya. Saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau ini Belgonia saya akan coba untuk makan guys. Saya akan makan dulu. Saya akan coba makan. Nah dari ini dia guys tumbuhannya. Saya akan coba dulu. Tapi ini sudah tua guys sepertinya. Tidak ada yang mudanya nih. Nah ini. Coba makan ya. Mantap guys. Biasanya itu asam-asam. Tapi ini sepertinya sudah tua. Pasti lebih mantap lagi kalau masih muda guys. Biasanya itu asam-asam segar guys. Mantap banget nih. Buat menghilangkan haus saat di hutan. Sepertinya ini bisa dimakan. Mantap banget. Seperti ini dia bawahnya guys. Tapi ini sudah tua ya. Pasti lebih segar lagi kalau masih muda guys. Di sini aku sudah membersihkan sebagian tempatnya dan tinggal bagian sebelah sana. Nah, di sini akhirnya tempat membangun shelternya sudah selesai aku bersihkan. Nah guys, jadi ini tempat shelternya sudah aku selesai bersihkan. Seperti ini dia kurang lebih. Jadi sekarang aku akan cari kayu guys untuk alas shelternya dan juga rangkanya. Jadi di sini aku lihat banyak banget kayu. Jadi aku akan ambil di sekitar sini saja. Di situ juga ada banyak kayu guys. Aku langsung mengambil kayunya, untung saja karena ada kayu yang dekat, jadi aku tak perlu repot buat cari kayu jauh. Nah, di sini aku sudah dapat lumayan banyak kayu. Aku tinggal cari kayu yang lebih besar sebagai tiang utama dari alas shelternya. Ini dia, aku sudah dapat kayunya. Sekarang saya ambil dulu carrier dan juga perangkap sidatku. Nah oke guys, jadi saya sudah ngambil kayu untuk rangka dan juga alas shelternya. Jadi sekarang saya mau beristirahat dulu guys. Karena jauh banget perjalanan dan tambah mengambil kayu capek cok. Saya beristirahat dulu sekitar 5 menitan baru saya lanjut. Guys. Setelah beristirahat sejenak, aku lanjut pembuatan shelternya. Di sini, aku buat tiang utamanya dulu menggunakan kayu berpangkas seperti ini. Aku potong-potong terlebih dahulu supaya ukurannya itu sesuai. Lanjut, aku pasang keempat tiangnya, aku tancapkan ke tanah supaya tiangnya itu kuat. Tapi di sini
saya punya masalah. Ternyata kayu yang saya ambil ini ukurannya terlalu besar, jadi sulit untuk ditancapkan. Karena kebetulan tempatnya ini penuh dengan batu, jadi saya akan cari kayu yang lebih kecil lagi supaya lebih mudah diselipkan di antara sela-sela batu. Setelah mendapatkan kayu yang diinginkan, saya langsung lanjut pasang kembali tiang alas shelternya. Nah, ini keempat tiangnya sudah aku pasang, kurang lebih seperti ini. Aku lanjut untuk memasang penyangga alasnya dengan menggunakan kayu panjang seperti ini. Kayunya aku potong sesuai dengan ukuran tiangnya. Oke guys, jadi seperti ini dia kurang lebih. Jadi saya tinggal pasang alasnya karena rangkanya ini sudah jadi seperti ini. Saya akan pasang alasnya guys, mantap. Setelah rangka alasnya jadi, aku tinggal memasang alas shelternya dengan kayu-kayu kecil seperti ini. Jadi di sini aku membutuhkan banyak kayu, tapi karena banyak kayu-kayu kecil di sekitar tempatku membuat shelter, jadi aku tidak terlalu kesulitan. Setelah kayunya terkumpul banyak, aku langsung susun kayunya serapi mungkin seperti ini. Nah, dan ini dia guys, alas dari shelternya itu sudah jadi seperti ini. Jadi aku tinggal ikat saja guys. Jadi aku mau cari pengikat dulu. Sepertinya banyak tanaman merambat di sekitar sini, jadi aku akan cari di sebelah sini guys. Setelah mendapatkan banyak tanaman merambat, aku langsung ikat alas shelternya seperti ini supaya lebih mudah. Nah guys, jadi ini alas shelternya sudah aku ikat seperti ini. Jadi aku tinggal buat atap guys, karena tiba-tiba cuacanya itu mendung guys. Seperti ini, agak sedikit mendung, jadi aku akan buat atap segera. Oke guys. Tiang atap aku tancapkan dengan dua kayu panjang berpangkas seperti ini. Lalu aku tambahkan dengan rangka atapnya seperti ini. Setelah rangka atapnya jadi, sekarang saatnya aku pasang tenda yang aku bawa. Jadi di sini aku bawa tenda kecil supaya pembuatan shelternya lebih mudah dan lebih aman juga. Aku harus buru-buru memasang atap karena sepertinya sebentar lagi akan hujan. Seluruh sudut tendanya aku ikat ke kayu atau patok seperti ini. Jadi atap shelternya aku buat yang simpel saja. Di sini hujan pun turun, tapi untung karena atapnya juga sudah selesai. Dan ini dia shelternya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah guys, jadi ini shelternya sudah jadi seperti ini. Aku sudah pasang atapnya dari tenda, ada juga di sana. Jadi ini fungsinya jika nanti hujan, jadi tempat kita menyalakan api tidak akan basah guys. Jadi aku akan turunkan tuh di sini. Jadi apinya di sebelah sini tetap akan aman. Dan ini hujannya sudah mulai turun guys. Nah guys, jadi seperti ini tendanya. Jadi aku akan masukkan carrierku dulu ke dalam tenda supaya aman. Guys, jadi rencananya sekarang setelah buat shelter ini, aku mau cari kayu bakar dulu guys sebelum hujan. Takutnya nanti kayunya basah jika sudah hujan, jadi akan sulit buat menyalakan api. Kebetulan di sebelah sana itu banyak banget kayu yang kering, jadi aku akan ambil di sebelah sana. Setelah itu aku mau cari bahan makanan guys buat aku masak hari ini. Oke guys, lanjut. Aku lanjut mencari kayu bakar, dan aku tidak kesulitan karena banyak sekali kayu bakar di sekitar shelterku ini. Dan kayunya juga sudah kering, jadi aku akan sangat mudah untuk menyalakan api. Kayu bakarnya aku ambil sebanyak-banyaknya supaya persediaan kayu bakar aman jika nanti tiba-tiba hujan.
Ini kondisinya sekarang sudah turun hujan guys. Tapi untung saja karena kayu bakarnya sudah aman di sini. Saya taruh di dalam tenda. Jadi untuk kayu bakar kita aman guys. Lihat nih, hujannya sudah mulai turun. Aku langsung memotong-motong kayunya seperti ini supaya lebih mudah dimakan oleh api. Nah guys, jadi ini apiku sudah menyala. Jadi gampang banget menyala guys karena kayunya itu kering. Cepat banget. Oke guys, jadi ini hujannya sudah mulai reda lagi. Jadi sekarang aku mau masak air dulu guys. Aku mau masak air dulu. Nih, aku sudah bawa nesting. Jadi aku akan ambil air di sungai dulu guys. Mumpung hujannya sudah reda, aku langsung turun ke sungai untuk mengambil air. Jadi aku akan masak air dulu sebelum mencari bahan makanan. Di sini aku sudah siapkan 2 buah kayu dan juga 2 buah batu sebagai alas atau tungku masaknya. Di sini apiku mudah sekali menyala karena kayunya itu sudah sangat kering. Jadi nantinya aku tidak akan kesulitan untuk masak. Di sini airnya sudah mulai mendidih guys. Sudah mulai mendidih guys. Ternyata sudah mendidih. Setelah mendidih, aku langsung masukkan ke cangkir untuk aku minum. Oke guys, jadi setelah saya bersantai dan beristirahat sejenak, saya akan mencari bahan makanan di hutan ini. Jadi rencananya saya mau cari umbutan. Saya akan cari pohon paleman. Sepertinya saya lihat di sana banyak guys. Jadi aku akan ke sana untuk mencari. Saya akan masak dicampur dengan jamur yang saya dapat tadi. Saya akan masak nanti setelah saya bersantai sejenak guys. Jadi di sini aku beristirahat sejenak dulu sebelum lanjut mencari bahan makanan. Setelah beristirahat, aku lanjut untuk mencari bahan makanan. Jadi aku akan mencari umbut dari pohon palem-paleman yang banyak di hutan ini. Nah guys, jadi di sini saya menemukan pohon ini. Ini sebenarnya pohon jenis palem-paleman juga guys. Jadi aku akan mencari umbutnya guys, sepertinya ada. Dan di sini banyak juga pohon seperti ini. Jadi aku akan cari ke arah sana juga. Oke guys. Jadi palem jenis ini pohonnya memang hanya sebesar ini. Jadi aku tidak terlalu kesulitan mengambil umbutnya. Umbut yang aku dapat ini langsung aku masukkan ke dalam plastik. Wah, lihat, di sini aku dapat lumayan besar. Jadi ini dia guys di dalamnya.
umbutnya di sini. Jadi umbutnya itu berada di paling dalam dagingnya guys. Ini dia umbutnya. Tap. Ini dia guys, aku sudah dapat lumayan banyak umbut. Aku juga ambil sayuran daun sandaniki ini guys. Jadi aku akan masak juga sayuran sandanikinya. Dan lihat guys, inilah resikonya guys kalau kita tidak hati-hati. Tapi ini tidak apa-apa guys, karena tidak terlalu parah juga. Jadi umbut dan juga daun sandanikinya ini akan aku cuci dulu bersama dengan jamur yang aku dapat tadi guys. Aku langsung cuci umbut, daun sandaniki dan juga jamurnya di sungai. Setelah itu, langsung aku bawa ke shelter untuk dimasak. Jadi aku akan rebus daun sandanikinya dulu beserta dengan umbutnya supaya lunak dan pahitnya itu berkurang. Guys, jadi jamurnya ini yang aku dapat tadi tidak aku masak karena sudah lumayan lunak guys. Jadi jamurnya itu udah lunak, jadi nggak perlu dimasak lagi. Jadi nanti aku tinggal tumis aja. Oke guys, dan ini sudah mulai hujan lagi guys, sudah mulai gerimis lagi nih. Sambil menunggu umbut dan daun sandanikinya matang, di sini aku lanjut untuk potong bawang. Jadi ini adalah jenis bawang hutan yang aku dapat di kebun tadi. Bawangnya ini memiliki bau yang sangat harum. Oke guys, ini dia hasilnya guys. Tidak apa-apa sih, agak kecil juga. Nah guys, jadi ini sayurnya sudah mendidih seperti ini. Setelah sayurnya mendidih, aku langsung angkat dan aku akan ambil sebagian umbutnya untuk aku masak bersama dengan jamurnya. Jadi aku akan buat 2 masakan untuk saat ini. Umbutnya lanjut aku potong-potong kecil seperti ini. Setelah itu, wajan aku siapkan, minyak goreng aku panaskan, api aku hidupkan dan jamur serta umbutnya aku masukkan. Setelah setengah matang, aku tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih nikmat lagi. Wah, lihat masakannya ini terlihat sangat menggoda. Setelah matang, lanjut aku masukkan ke dalam tempatnya ini. Lalu aku lanjut untuk memasak daun sandaniki dan juga sebagian umbutnya. Aku tambahkan air lagi supaya teksturnya lebih lunak. Di sebelah sana aku juga masak air guys, supaya aku ada minuman. Nah guys, jadi di sini kondisinya hujan lagi. Tapi untung karena sayurnya ini sepertinya sudah matang guys, sudah mendidih seperti ini. Jadi aku akan angkat dan langsung makan guys.
Jadi karena sayurnya ini masih panas, jadi aku akan coba jamurnya dulu guys. Mantap banget guys, rasanya itu pas banget. Jamurnya mantap banget cok. Kulitnya juga lumayan manis, pahit itu sedikit tapi manisnya itu lebih dominan. Mantap banget guys. Sekarang saya coba daun sandanikinya, dan ada juga umbutnya sebagian. Coba guys. Mantap banget. Rasanya itu agak pahit tapi masih oke lah buat dimakan. Umbutnya Nah guys, jadi di sini saya sudah selesai makan, dan ini saya sudah siapkan juga perangkap sidatnya guys. Jadi saya akan pasang sekarang sambil saya bersih-bersih di sungai. Jadi saya akan mandi di sungai sambil memasang perangkap sidatnya ini. Oke guys, bukan sepatu dulu. Santai. Oke guys, ayo kita ke sungai. Setelah sampai di sungai, aku pun langsung pasang perangkap silatnya. Aku tutup dengan batu supaya perangkapnya ini tidak terbawa oleh arus air. Setelah pasang perangkap, aku langsung bersih-bersih di sungai. Tubuhku langsung serasa segar dengan kesejukan air sungai ini. Setelah bersih-bersih, aku akan bersantai di sekitar shelter sambil menunggu malam tiba. Oke guys, jadi ini udah malam hari. Jadi rencananya sekarang saya mau pergi berburu malam hari guys. Tapi sepertinya saya malas dan lebih ingin bersantai di shelter saja. Tapi tidak tahu nanti kalau saya berubah pikiran, mungkin saya akan pergi guys. Tapi saya akan bersantai dulu. Ini. Masak air guys buat minum-minum.
Ini nih guys, air busuk. Panas, panas, panas. Ini air putih saja guys. Ada kopi ini. Habis kopi. Oke guys, jadi ini sekarang saya mau pergi ke sungai untuk berburu. Jadi saya akan ke sungai di sekitar shelter saja di sana. Jadi saya akan berburu di sungai ini guys, mencari kepiting atau katak sungai. Nah, dapat satu kepiting guys. Ini dia kepitingnya. Sepertinya ini telurnya guys, yang penuh di barannya nih, atau apanya ya? Kalau ada yang tahu coba komen guys. Ini yang putih-putih ini apa ya? Mr. Crab, Mr. Crab. Dapat guys. Mampus gua. Mesin ya. Mesin lah. Dapat guys satu. Lumayan. Saya terkena capitnya guys, tapi tidak apa-apa. Dapat dua. Lumayan. Jadi saya dapat dua kepiting. Jadi saya akan bawa ke shelter untuk dimasak guys. Ini saya sudah isi air. Langsung masukkan ke kepitingnya. Saatnya kita makan kepiting guys. Hey, Mr. Crab sudah masak guys. Aku akan angkat. Oke. Mr. Crab-nya sudah matang guys. Mirip banget Mr. Crab cok. Saatnya kita coba kepitingnya ini. Rasanya itu udah gurih guys, walaupun tidak ditambahkan bumbu, tapi rasanya itu udah gurih banget. Panas. Banget cuy. Oke guys, jadi karena nggak ada lagi yang bisa aku kerjain buat malam ini dan udah mulai larut juga, jadi aku mau beristirahat saja guys. Aku mau tidur saja. Ini apinya tetap aku biarkan seperti ini saja supaya ada asapnya, supaya nggak ada nyamuk guys. Aku mau tidur. Ambil sarung dulu. Lupa coy, sorry. Tinggal kita tidur guys.
Pagi pun tiba, di sini aku sudah menyalakan api untuk menghangatkan badan karena udaranya sangat-sangat dingin. Aku pun bersih-bersih di sungai dan lanjut bersantai-santai menikmati keindahan alam. Nah, di sini aku sudah siap-siap untuk periksa perangkap silatnya. Ternyata aku tidak dapat sidat guys. Aku hanya dapat satu kepiting. Ternyata di dalamnya ada satu kepiting guys. Aku akan kasih keluar dulu. Ini di dalam kepitingnya. Waduh, kabur lagi. Kabur cok. Nah, ini ya guys, dapat satu kepiting. Ternyata umpannya itu sepertinya dihabiskan oleh kepiting ini. Jadi sidatnya itu tidak masuk karena umpannya sudah habis, karena dihabiskan oleh kepiting ini guys. Oke, kepitingnya aku akan lepaskan lagi. Jadi aku akan lepaskan lagi kepitingnya di sungai, karena kasihan juga guys. Jadi aku lepaskan lagi ke sungai ya. Setelah periksa perangkap sidat yang song ini, aku langsung bergegas ke shelter untuk siap-siap packing karena rencananya aku akan langsung pulang. Nah guys, jadi di sini saya sudah selesai packing dan juga udah bongkar shelter tenda. Dan sekarang saya mau siap-siap untuk pulang guys. Jadi saya akan langsung pulang saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.